Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku yang kekasih, kita sampai pada soal nomor 152. Bagaimana Yesus menjelaskan permulaan dan pertumbuhan kerajaan Allah. Yesus menjelaskan permulaan kerajaan Allah di dalam perumpamaan biji sesawi. Dengan perumpamaan ini, Yesus menunjukkan permulaan yang sederhana dari kerajaan Allah, baik itu dari sisi perkembangan maupun juga pertumbuhan selanjutnya. Kita baca apa yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Memang biji sesawi itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Di dalam perumpamaan tentang biji sesawi, Yesus menggambarkan awal mula yang sederhana pada perkembangan kerajaan Allah. Sedangkan di dalam perumpamaan tentang ragi, Yesus menjelaskan bahwa pada akhir zaman, Kristus akan menghamiri segala perkara. Saudaraku, orang ingin menyelami perumpamaan tentang biji sesawi ini dengan berbagai macam cara. Sayangnya di kita tidak ada ya tumbuhan sesawi ini di sekitar kita. Namun bagi pendengar pada waktu itu, perumpamaan ini bisa langsung memberi gambaran bagaimana kerajaan Allah itu timbul, bertumbuh, dan berkembang sehingga mencapai tingkat kerampungannya. Dikatakan bahwa biji sesawi ini adalah biji yang paling kecil atau sangat kecil di antara tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Namun ketika biji ini ditanam, ditimbun di dalam tanah, maka akarnya akan segera tumbuh dan terus menghujam merangsek ke dalam tanah. Kemudian tunasnya akan segera muncul di permukaan. Dan itu akan menjelma menjadi batang yang kuat dan terus membesar. Kemudian keluar juga rantingnya yang kian banyak, serta daun-daunnya yang rimbun. Maka kemudian ia akan menjadi pohon yang besar, yang kuat, yang rindang. Yang ini akan memberi keteduhan, kesejukan, dan kenyamanan. Dan lihatlah, maka di sana burung-burung suka bersarang pada dahan maupun rantingnya. Saudaraku, perumpamaan ini secara jelas memberi gambaran tentang kerajaan Allah, bahwa dari kelahiran seorang bayi mungil di kandang domba Bethlehem, yaitu Yesus Kristus, ia yang sangat kecil dan tampak seperti tak berdaya. Namun oleh karena Allah sendiri yang menaruhnya, maka ia tidak dapat dicegah untuk terus tumbuh. Maka kemudian ia berkembang, bertumbuh, menjadi besar, menjadi sosok juru selamat yang mulai dikenal orang. Yesus yang adalah kerajaan Allah itu, meskipun secara kasat mata tampak sendirian, tidak punya pengaruh politik, tidak ada kuasa duniawi yang mendukung, namun ia tidak dapat dicegah untuk terus menyebarkan pengaruhnya, pengajarannya yang positif untuk keselamatan umat manusia. Pekerjaannya semakin dikenal orang, kuasanya diyakini, dipercayai, dan firman-Nya diterima.
Meskipun dia harus mengalami mati dan dikuburkan, namun justru inilah awal pertumbuhan dan perkembangan dari Injil itu sendiri. Maka kemudian kerajaan Allah pun tumbuh dan terus tumbuh membesar menjadi sebuah pohon yang rindang, yang merahmati banyak orang. Mereka yang mencari kedamaian menemukannya di dalam diri Yesus. Mereka yang mencari ketentraman, mereka merasakannya di dalam Kristus. Keselamatan dapat diharapkan dari pekerjaannya. Orang pun banyak yang kemudian menjadi bertobat dan suka tinggal bersama Kristus. Meskipun kemudian angin, hujan, panas silih berganti, bahkan badai menerpa, namun pohon yang rindang itu, yaitu kerajaan Allah yang telah dibangun oleh Tuhan sendiri, yaitu gereja Kristus, pasti akan terus bertumbuh sampai kepada kerampungannya. Dan kita dapat melihat pada zaman kita sekarang, biji sawi itu telah menjadi gereja yang besar dan siap menyongsong Tuhan. Orang-orang suka tinggal di sana untuk menanti-nantikan Dia. Saudaraku, kita hendaknya juga mengalami kerajaan Allah dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Pertumbuhan biji sesawi itu juga ibaratnya adalah iman yang telah ditabur Allah di dalam diri kita. Itu memang sangat kecil, mungkin juga sangat sederhana. Namun butiran iman yang tak seberapa ini harus terus tumbuh. Karena Tuhan sendiri yang menghendakinya, Tuhan sendiri yang menanamnya, yang menaruhnya di dalam hati kita. Ia tidak boleh dihentikan oleh apapun. Iman kita harus tetap ada dan berkembang ke arah citra Tuhan Yesus Kristus. Di sana tidak boleh dihalangi apakah oleh masalah-masalah hidup yang menerpa kehidupan pribadi, atau mungkin juga masalah-masalah di dalam sidang jemaat dan lain sebagainya, atau bahkan serangan-serangan dari luar, dari roh penyesat yang ingin menjatuhkan pekerjaan Tuhan. Adalah kehendak Sang Penabur agar iman dalam hati kita terus bertumbuh dan menjadi pohon yang rimbun daunnya, teduh suasananya. Itu adalah keramahan kita, kepedulian kita, kesetiaan kita, kasih kita, sukacita, damai sejahtera kita. Dan biarlah orang-orang dapat menemukan keteduhan Yesus, kesejukan kasih-Nya di dalam sikap dan perilaku kita sebagai anak-anak-Nya. Karenanya dengan demikianlah perumpamaan Kristus ini mendapat penggenapannya di dalam diri kita, umat-Nya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.